Kamila Hatmawati dengan NIM 240930811014 dari kelas 24 1A Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tugas video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Adi SEMN. Di sini saya akan membawakan hasil presentasi yang saya buat mengenai merangkum makalah-makalah dari kelompok lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari keragaman suku, agama, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang sangat penting bagi berlangsungan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragam di negeri sendiri. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan teratur perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Artinya, semua aturan hukum harus memiliki atau harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Soekarno pada sidang PPUPKI pada 1 Juni 1945 sebagai nama untuk 5 prinsip dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari ketiga sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo juga mengemukan 5 dasar yang terdiri dari atas kepersatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada hari keempat sidang pertama BPUPKI, Soekarno menyusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari bangsa Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, dan 5 prinsip ini kemudian disebut sebagai Pancasila. Setelah semua usulan telah disampaikan, semua panitia kecil dibentuk yang terdiri dari 8 orang anggota. Anggota-anggota tersebut antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Ahmad Yasin, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Soekardo, Muhammad Yamin, dan A.A. Maradnis. Tugas panitia kecil tersebut adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan dari anggota BPUPKI dari usulan yang diterima. Ternyata terdapat perbedaan yang cukup besar. Golongan Islam menginginkan agar negara diatur berdasarkan syarat Islam atau syariat Islam. Sementara anggota
nasionalis menghendaki negara tidak diatur berdasarkan hukum agama tertentu. Indonesia menyelesaikan perbedaan tersebut mengenai kecil baru terbentuk dengan anggota 9 orang yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada sidang Panitia 9 yang digelarkan pada 22 Juni 1945 tercapai kesepakatan dasar yang dipopuler dengan nama Piagam Jakarta. Piagam ini kemudian dicantumkan dalam Alisa keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pendidikan pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua, BPUPKI berlangsung dan tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juli 1945 tercapai kesepakatan untuk menggunakan Pancasila yang tertanggung dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disepakati bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Para syariat Islam beserta ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya dihapus. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki beragam suku, agama, dan perubahan yang dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia serta persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun bunyi dan makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dan dari arti Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan bahwa agama merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa hak asasi manusia harus diikuti dan dilindungi oleh negara serta bahwa setiap orang harus saling menghargai dan memperilaku sesama dengan adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi serta bahwa setiap orang harus bersikap toleransi terhadap keagamaan yang ada di dalam negeri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang diatur oleh aturan-aturan yang dibuat melalui mekanisme permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap orang harus memperoleh keadilan sosial yang sama. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
ada beberapa fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pertama, setiap pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah landasan yang digunakan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial antara manusia dan dalam hubungan dengan alam. Sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dapat mencapai tujuan dasar hukum negara serta memberikan semangat dan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemerintah negara. Yang ketiga, sebagai ideologi dan negara. Pancasila sebagai ideologi dapat digambarkan sebagai kumpulan pemikiran, keyakinan, gagasan, dan pandangan yang mencakup bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Adapun peran Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dalam pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga negara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Yang kedua, dalam pendidikan, Pancasila diajarkan sebagai mata pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, Pancasila menumpuk sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Yang kelima, yang keempat ekonomi. Pancasila menekan bahwa keadilan sosial sehingga pendidikan wajib menciptakan kebijakan ekonomi yang mengurangi kesejahteraan sosial. Yang kelima, dalam budaya. Pancasila mendorongkan pelestarian budaya sosial yang mencerminkan nilai-nilai leluhur yang baik. Berikutnya saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih itu pengertian dari Pancasila dan filsafat? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari atas 5 sila, mencerminkan nilai-nilai kehidupan bangsa seperti keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, serta berfungsi sebagai pedoman yang mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah bidang pemikiran manusia yang sangat penting karena perusahaan untuk menemukan makna hidup yang paling penting atau paling mendalam. Sistem filsafat mempelajari sumber hakikat, realitas, sifat filsafat hidup, dan nilai etika. Sebaliknya, jika filsafat hanya mengajarkan sebagai aspek kehidupan terbatas, itu bukanlah filsafat sejati, melainkan hanya pandangan seorang ahli filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dipahami sebagai hasil dari pemikiran mendalam, sistematis, dan menyeluruh yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terkait realitas kehidupan. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencerminkan refleksi kritis dan rasional yang berfungsi sebagai dasar negara serta representasi budaya bangsa dengan tujuan menggali pemahaman dasar dan menyeluruh. Pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu deduktif dan induktif, sebagai diungkapi oleh Sylvia Okta, putri dari Pancasila sebagai sistem filsafat 2019. Pendekatan deduktif dilakukan dengan menelah hakikat Pancasila, kemudian menganalisis serta menyusunnya menjadi sebuah pandangan yang sistematis dan komparatif. Seperti pendekatan induktif dimulai dengan
mengamati fenomena sosial dan budaya dalam masyarakat, merefleksikannya melalui menarik makna mendalam dan hakiki dari fenomena tersebut. Melalui pendekatan tersebut, Pancasila sebagai hasil perenungan filosofis memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah mengenai hakikat Pancasila itu tersendiri. Berikut ini adalah makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa para pendiri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu berhubungan satu sama lain dan tidak saling bertentangan, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang keempat, Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasarkan, yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Adapun aliran sistem filsafat Pancasila. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila pada dasarnya merupakan sumber nilai bagi dasar negara Indonesia. Filsafat memegang peranan bagi penting karena merupakan ilmu yang mencintai kebijakanannya. Oleh karena itu, orang yang mempelajari filsafat adalah mereka yang mencintai kebijakan dan keseharusan memiliki kebijakan itu. Dalam konteks filsafat Pancasila terdapat beberapa aliran filsafat yang berkembang. Yang pertama, aliran filsafat. Aliran filsafat terbagi ada beberapa, yaitu aliran materialisme. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Yang ketiga, aliran realisme. Yang kedua, ada aliran filsafat Pancasila. Filsafat sebagai pendekatan memberikan cara berpikir untuk menganalisis ideologi Pancasila, sementara Pancasila sebagai sistem filsafat berisi pandangan, nilai, dan pemikiran yang membentuk dasar ideologi. Yang pertama, ontologi. Dalam filsafat Pancasila terdapat bahwa keadilan, moralitas, dan eksistensi Tuhan memungkinkan nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat ada dalam kenyataan. Yang ke-B, emosionalitas. Aliran filsafat merupakan Pancasila yang mengajikan ilmu alam berbasis teori adalah teori korespondensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga, kebenaran pragmatis. Yang keempat, kebenaran berdasarkan konsensus. Yang kelima, teori kebenaran pragmatis. Yang keenam, yang ketujuh, teori konsensus kebenaran. Yang ketujuh, yang kedelapan, teori empiris. Yang kesembilan, teori intuitif. Yang ke-10, teori kebenaran. Bagian C, aksiologi. Sebuah bagian filsafat Pancasila membahas topik yang membuat bermanfaat dalam mempertimbang penggunaan dan keagamaannya. Menurut Noto Negoro, aksiologi dibagi menjadi 3 teori, yaitu nilai-nilai vital yang merupakan kebutuhan bagi eksistensi manusia, nilai-nilai materi yang merupakan kebutuhan untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Yang kedua, nilai-nilai materi. Nilai-nilai materi yang merupakan kebutuhan untuk mendukung yang kedua, nilai-nilai vital yang merupakan kebutuhan bagi eksistensi manusia. Yang kedua, nilai-nilai materi yang merupakan kebutuhan untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Yang ketiga, nilai-nilai spiritual yang meliputi kebutuhan akan agama, kebaikan, kebenaran, dan keindahan jiwa manusia.
Bagian D. Antorologi. Sebuah sunset Bagian D. Antorologi. Sebuah subset dari sistem filsafat Pancasila yang mengkaji sifat monopluralis dari sifat manusia yang mencakup sifat monodualistik dari si jiwa dan hidup makhluk monodualistik yang mendiri makhluk monodualistik dari Tuhan dan individu monodualistik dan sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih pengaruh Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pancasila sebagai sistem etika memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Beberapa pengaruh tersebut antara lain: yang satu, mendorong toleransi dan harmoni sosial nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama dan kedua, mengajarkan pentingnya saling menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antara beragam dan antar berwargaan negara. Hal ini mendorong terciptanya kehidupan sosial yang terharmonis meskipun terdapat keragaman budaya, agama, dan suku. Yang kedua, membangun keadilan sosial. Sila kelima Pancasila mengajarkan keadilan sosial dan menjadi dasar negara dalam pembangunan negara. Penerapan nilai keadilan ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang setara, serta menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil. Yang ketiga, memperkuat demokrasi. Sila keempat mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang menjadi prinsip dasar dalam demokrasi Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa keputusan politik dan kebijakan negara harus berdasarkan pada kebijakan dan berkehendakan rakyatnya melalui wakil-wakil yang dipilih. Yang keempat, meningkatkan solidaritas dan persatuan. Sila ketiga yang mengajarkan pentingnya persatuan Indonesia berperan dalam memperkuatkan solidaritas antara warga negara. Nilai ini penting untuk menghindari perpecahan dan memastikan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, namun di sisi lain setiap individu harus menjalankan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini mendorong terciptanya kehidupan yang sama atau saling mendukung antar warga negara. Berikutnya, prinsip-prinsip etika dalam Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing mengandung prinsip etika yang terdapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etika terkandung dalam sila pertama ini. Yang pertama, keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Etika ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki rasa hormat dan pengakuan terhadap adanya Tuhan, serta menjalankan ajaran agama dengan penuh keimanan. Yang kedua, sila ini juga mengandung prinsip toleransi terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Toleransi ini antara umat beragama menjadi bagian integral dalam
dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis, baik di tingkat individu maupun antar kelompok. Yang ketiga, etika ini juga mencakup penghargaan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan yang memungkinkan setiap orang menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip etika dalam sila kedua berfokus pada penghargaan terhadap martabat manusia. Etika yang terkandung dalam sila ini mengajarkan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perilaku yang sama dan adil tanpa memandang ras, suku, agama, ataupun status sosial. Setiap individu harus menghormati hak asasi manusia dan berusaha menjadi hubungan sosial yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, prinsip ini juga mengajarkan tentang pentingnya perilaku beradab dalam hubungan antara individu, baik dalam konteks sosial maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Yang ketiga, sila 3 Persatuan Indonesia, prinsip etika dalam sila ketiga. Mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai dasar kehidupan berbangsa. Prinsip ini menekankan bahwa sila-sila solidaritas dan kerjasama antara individu dan kelompok serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika ini menuntutkan setiap individu yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, budaya, atau suku, atau berfokus pada tujuan bersama, merupakan ciptaan negara yang kuat dan bersatu dalam kehidupan yang bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, prinsip ini etika dalam sila keempat menekankan pada demokrasi yang berlandasan pada kemusyawaratan dan mufakat. Yang kedua, etika terkandung dalam sila ini mengajarkan bahwa dalam pengambilan keputusan baik di dalam tingkat dan maupun masyarakat. Yang ketiga, prinsip ini juga mengajarkan tentang bahwa kebijakan dan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui sistem perwakilan. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, prinsip etika dalam sila 5 berfokus pada keadilan sosial yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, berhak mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesepakatan dan berkembang. Yang ketiga, penerapan prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sistem dan ekonomi sehingga setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Yang keempat, prinsip ini mengandung ajaran tentang kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang berada dalam keadaan lemah dan membutuhkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem karakter pengembangan pengetahuan. Pengetahuan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan individu untuk masyarakat. Sering dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan pengetahuan yang terus berkembang semakin mendesak. Namun, pengetahuan
eh, seseorang untuk belajar dan lebih efektif menggaida pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian A, peran sistem karakter dalam perkembangan pengetahuan. 1. Meningkatkan kemampuan belajar. Karakter yang baik seperti rasa ingin tahu dan ketekunan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Individu yang memiliki rasa ingin tahu akan lebih aktif mencari pengetahuan dan memanfaatkan berbagai sumber untuk memperdalam pengalaman mereka. Ketekunan membantu individu untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan dalam memahami materi. Yang kedua, mendorong berpikir kritis dan kreatif. Karakter seperti keberanian untuk bertanya dan kejujuran intelektual memfasilitasi kemampuan berpikir kritis. Individu dengan karakter ini tidak mudah menerima informasi begitu saja, tetapi lebih cenderung mempertanyakan dan menganalisis informasi yang ada ini memperkaya proses pengembangan pengetahuan dengan mempertajam daya pikir dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Yang ketiga, menumbuhkan kerjasama dalam belajar. Karakter sosial seperti empati dan bekerjasama membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Individu yang memiliki karakter ini akan lebih mudah bekerja dalam kelompok, berbagai pengetahuan dan memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mencapai pemahaman dan lebih mendalam. Yang keempat, peringatan disiplin dari manajemen waktu. Disiplin adalah salah satu elemen penting dalam perkembangan pengetahuan. Individu yang memiliki disiplin tinggi akan lebih mudah mengatur waktu mereka untuk belajar, mengatasi kompetensi dan menyelesaikan tugas-tugas akademik tepat waktu. Disiplin juga memenuhi cara seseorang mempriorisasikan aktivitas belajar dalam kehidupan